30 detik. Orang ini harus mengumpulkan semua emas yang tercampur di pasir. Mereka semua mengambil setiap butir emas dari pasir. Dan dia diam-diam menuangkan pasir ke dalam mangkuk. Kemudian dia menuangkan air di atasnya dan kemudian mengobatinya. Kuning emas di bagian bawah mangkuk berwarna emas. Sekarang keluarkan saja. Dengan cara ini, Baukin mudah diterima di tambang emas. Sungai Macan memiliki cadangan emas yang sangat besar. Jadi semua orang ingin datang ke sini untuk mendulang emas. Dia juga ingin dapat menemukan emas batangan untuk menjadi kaya. Tak disangka, tempat ini sudah lama ditempati oleh perusahaan karet. Jadi semua emas yang bisa dijual harus diberikan kepada mereka. Menjual hidup saya untuk bekerja bagi orang lain tidak hanya sangat melelahkan, tetapi juga memiliki tim keamanan untuk memeriksa orang setiap hari. Yang sangat mengganggu, melihat saudaranya duduk di sebelahnya dengan sakit perut. Baukim memiliki hati yang baik dan dengan cepat mengangkat tangannya untuk melapor. Kapten mengangkat wajah pria itu dan menatapnya, lalu mengedipkan mata pada bawahannya. Sang junior segera mengeluarkan pria itu dari garis dan kemudian memukul beberapa kali. Dalowakit, pria itu dibawa ke balik semak-semak. Pria muda itu mengeluarkan nugget emas seukuran kacang yang dia sembunyikan di balik pantatnya. Ternyata dia akan memakan potongan itu tetapi ditemukan. Awalnya dianggap bahwa pekerjaan ini berakhir di sini. Namun tak disangka keesokan harinya mayat pria lainnya ditemukan di tengah tambang. Pada saat itu, Baukim menyadari bahwa ada seorang pembunuh di tambang yang berspesialisasi dalam berurusan dengan orang-orang yang tidak jujur. Dan tidak ada yang tahu identitas asli Catau. Tampaknya jalur mendulang emas sangat sulit. Hari ini, Baukim baru saja menggali untuk sementara waktu dan telah mencapai dasar. Tidak ada lagi pasir. Jadi dia segera memanggil manajer memanggil Matua untuk datang. Saya hanya melihat seorang wanita datang ke tanah dan mengatakan bahwa ini adalah pantat palsu. Ini adalah dasar palsu dari lumpur keras yang berada di antara dua lapisan bumi yang disebut jika Anda menggali ke dasar. Akan ada emas nanti. Wanita itu mengeluarkan palu kecil dari balik ikat pinggangnya dan memukulnya beberapa kali dan kemudian mematahkan bagian bawah yang palsu. Orang tua, sekarang Anda adalah pemilik sungai ini. Apapun yang terjadi, Anda tidak boleh mempercayai Patua. Dia sendiri harus mampu. Anda harus punya pendapat sendiri. Hambatannya saat ini adalah wanita ini. Dia adalah Cerdatai, yang juga pemilik sungai di sebelahnya. Dia adalah seseorang yang tahu bagaimana menemukan tambang emas. Dan pada saat yang sama dia tahu bahwa Heather memiliki emas. Dalam hatinya Baukim mengingatkan dirinya untuk mengingat orang ini. Dia berpikir tentang kapan dia akan menjadi kaya. Kapan kesempatan itu akan datang. Putra sersa Milion hilang. Bosnya segera memerintahkan. Tidak peduli di sungai mana dia berada. Setiap kali Beatuer ditemukan, dia akan memberi hadiah 20 tal emas. Seluruh sore telah berlalu, tapi mereka masih belum menemukan Tweet Bea. Dan hadiahnya meningkat menjadi 30 tal emas. Kesempatan yang baik untuk dihargai dengan emas dan untuk dihormati oleh orang lain. Jadi Baukim segera mengambil kesempatan itu. Juga, dia sepertinya melihat seseorang membawa anjing dan membawa Beatuer ke belakang gunung. Jadi dia dengan cepat memimpin dua teman sekamarnya ke belakang gunung untuk mencari. Dikatakan rumah berhantu karena tanah longsor menyebabkan banyak korban jiwa. Memang saat memasuki gua, mereka bertiga langsung melihat tubuh anjing itu sepertinya. Ini adalah tempat segera setelah mereka masuk. Mereka melihat bocah itu melarikan diri. Begitu mereka keluar, mereka melihat bawahan bos dan mengira mereka penculik. Bea, kamu bisu. Jadi kamu tidak bisa menjelaskan kepada mereka. Kali ini bagus. Tetapi burung beo tidak ditemukan. Orang-orang masih ditahan. Bos tidak percaya mereka semua telah mencari sepanjang hari dan tidak. Loh, tapi sekarang ketiganya sudah menemukannya. Saat ini, Bijuje juga merupakan kepala dari ketiganya. Baukim buru-buru meminta bantuannya. Ia langsung mengungkit cerita pagi hari saat melihat seseorang membawa anjing keledai pukul ke pesta. Kembali dari gunung dan memberitahu mereka semua. Tapi secara tak terduga, semua mengatakan bahwa mereka tidak melihat tubuh anjing di depan gua. Ini sepenuhnya salah. Itu bukan kebenaran. Dia bertanya untuk terakhir kalinya. Siapa bosnya?
Tidak ada yang harus disalahkan untuk saya. Jika Anda tidak bisa lembut, kamu hanya harus tegar, Tuan, dan mengambil pisau dan menyuruh bawahannya untuk meletakkan jari kelingking Bao King di atas meja. Memotong jari masih tidak bisa menemukan apa-apa. Dia mengatakan bahwa dia sangat terkejut menemukan ibu tua itu. Pria itu ditangkap olehnya. Ternyata Matua selalu mencari cara untuk mendapatkan sertifikat penambangan emas. Menjadi bos. Tetapi dia tidak punya banyak uang. Jadi dia diam-diam membiarkan orang mencuri emas. Tetapi setiap kali mereka ditangkap oleh orang lain. Tapi baru beberapa hari yang lalu, sersat dan mempermalukan Matua di depan banyak orang. Matua memikirkan rencana untuk menculik putranya. Cersa Juta di sebuah gua di belakang gunung. Oleh karena itu, dimungkinkan untuk menyesuaikan Cersa miliar dan menghasilkan uang. Tepat ketika Matua ingin mengambil 30 tal emas, seseorang datang untuk melaporkan apa yang mereka temukan. Jutaan Cersa membunuh ibu tua itu. Tangannya sangat kejam. Ketika dia akan mati, Manotua berharap bahwa orang yang melekat padanya akan pergi. Tapi Bao Kim hanyalah penggantinya. Ternyata di balik ini banyak yang tidak mau orang lain tahu. Tambang itu seperti lukisan yang mencerminkan hubungan sosial kemanusiaan. Perkelahian di setiap sungai, kesalahpahaman antara orang-orang, semuanya tersembunyi di bawah lapisan emas ini.